remaja sekarang ini mungkin kita sebagai Bunda Genre ya, saya mungkin nanti lebih banyak ke anak-anak remaja, kita turun ke sekolah, kita mungkin berdampingan, kita mungkin lebih banyak bercerita mungkin tentang remaja-remaja menganggap seperti teman saja. Jadi kita bisa sama-sama sharing lebih Setuju seperti sekali. itu. Bunda, Mhm. Bunda Rani, antara saya perhatikan antara ibu dan anak itu jadikan sahabat. Ya, ngobrol saja. Kayak ngobrol ya. Ya, kita memang di keluarga tidak pernah mau mengintervensi termasuk dalam mereka coba mengembangkan minat bakat serta talenta mereka dengan kemampuan Betul ayah. masing-masing. Saya tidak pernah. Ini sekolah pun kita Wah, Bunga. Kayak ke abang. Mulai nih. Kayaknya iya ya, soalnya Artinya udah terang kali. benar-benar. Saja kali kita mulai ya. Oleh. Malam terasa gelap gulita, hanya ditemani sebuah pelita. Balik lagi di Genrita, Genre Kepri bercerita. Halo Gen Rangers, balik lagi nih bersama kami di podcastnya Genrita, Genre Kepri bercerita. Nah, kali ini Genre Kepri bercerita wajah baru nih. Ada 2 host baru yang menemani Gen Ranger semua dalam episode Genrita kali ini. Dan juga suasana baru nih. Seperti terlihat di belakang, mewah sekali ya Bunga ya. Ya benar Mbak. Nah, mohon izin abang-abang yang biasanya syuting di studio, kali ini episode spesial Genrita keluar dulu dari studio. Ya Bunga, kayaknya seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan kami dulu sebagai host yang lawa, yang ganteng dan gagah ini, dan host kakak yang cantik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kakak Bunga boleh perkenalan dulu kakak? Iya boleh. Nah jadi karena tadi di awal udah dibuka dengan pantun ya. Nah jadi aku mau buka dengan pantun juga. Karena pantun ini merupakan salah satu Betul. warisan budaya Setuju Tunda, sekali Bunga. khususnya di Kepulauan Riau, masyarakat Melayu yang udah sampai di internasional. Jadi Betul. kita sebagai remaja ya khususnya harus mewariskan pantun ini seperti itu. Indah sungguh bulan purnama Ewa. bila dipandang sebelah mata. Ewa. Bunga Ansia diberi nama Ewa. Melayu cantik cerita. Luar biasa kali Gen Ranger. Bunga sudah memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Kita nggak boleh kalah. Kita balas pantun Bunga. Tadi katanya cantik jelita. Kita balas pantun Bunga yang katanya cantik jelita. Oke, indah siulan burung kenari. Hinggap sebentar di pohon jati. Syahrul nama diberi. Budak Melayu yang baik hati. Luar biasa sekali memang. Kita memang anak-anak Melayu terkenal dengan kegagahan dan kecantikan keelokan budi bahasanya. Seperti narasumber kita, Ayah dan Bunda Genre yang sudah hadir pada hari ini. Ayah yang gagah luar biasa dan Bunda cantik jelita. Iya, nah jadi boleh nih Ayah dan Bunda. Mungkin sebagian penonton Gen Ranger di luar sana nih nggak tahu siapa nih Ayah dan Bunda. Mungkin kalau Gen Ranger Tanjung Pinang udah pada kenal nih. Tapi karena kita Gen Ranger Kepulauan Riau, mungkin pada belum kenal, masih asing nih sama Ayah Bunda Genre kita untuk episode kali ini. Nah, jadi boleh nih Ayah dan Bunda perkenalkan diri dulu ke para penonton di luar sana. Silahkan boleh dimulai dari Bunda atau Ayah? Ayah dulu ya. ya. Ayah. Buah berangan, buah kedondo. Duduk horn, patro dan tepuk tangan dong. Jago pantun juga ya. Benar iya. Nggak mau kalah. Ya, mungkin perkenalkan, terima kasih atas undangan podcast yang dilaksanakan pada siang hari ini. Iya. Perkenalkan, saya Hasan Sarjana Sosial selaku penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan semoga acara ini menjadi inspirasi para remaja di Kota Tanjung Pinang khususnya dan seluruh remaja. Betul. Iya betul sekali Ayah, benar-benar. Nah sekarang boleh Bunda memperkenalkan dirinya. Kalau saya nggak bisa pantun, aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rani Puspitasari, AMD Cap. Saya sebagai Bunda Genre Kota Tanjung Pinang dan saya juga sebagai Ketua PKK Kota Tanjung Pinang. Oke.
Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Jadi Gen Ranger semua, khusus pada episode Genrita kali ini, kita bersama Ayah dan juga Bunda Genre Kota Tanjung Pinang, yaitu ada Ayah Hasan dan juga ada Bunda Rani. Luar biasa sekali, terima kasih Ayah dan Bunda. Untuk sampai Genrita pada episode kali ini. Ayah dan Bunda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Keadaan baik. Iya, Sekali. makasih. Kami semuanya sudah membersamai Genrita kami pada hari ini. Iya. Dan juga untuk Gen Ranger semua harus setia nih nonton Genrita dari menit-menit awal sampai menit-menit akhir, karena kita akan membahas pembahasan yang menarik dan tentu berikan manfaat untuk para remaja semua. Oh iya, benar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik nih, Ayah dan Bunda, akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini Ayah dan Bunda? Pertama tentu Ayah sebagai penjabat wali kota Iya, Ayah. dan menjalankan beberapa amanah dan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Kami baru 4 bulan 4 bulan. kan proses pemerintahan di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Iya. Berdasarkan arahan di Bapak Presiden kami diamanahkan oleh Kemendagri, dan 4 bulan yang lalu kami dilantik oleh Bapak Gubernur dan memulai bagian pertama melakukan langkah-langkah program-program yang menjadi prioritas sesuai mana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, salah satunya adalah berdasarkan pengganti pemilu. Tugas kami adalah sesuai penyelenggara yang para di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mendapatkan hak pilihnya dan imbau untuk segera TPS di 14 tujuh yang hak pilih maupun hak politik itu adalah salah satu dalam rangka kita meningkatkan demokrasi dan pemberdayaan pendidikan politik bagi para. Iya, betul sekali nih sama Ayah ya. Setuju sekali nih Gen Ranger. Jadi sesuai pesan yang tadi Ayah sampaikan, jangan lupa tanggal 14 datang ke TPS bagi semua Gen Rangers di Kepulauan Riau yang sudah punya hak pilih. Jangan sampai golput, beda pilihan biasa, tapi jangan sampai golput ya Gen Ranger semua. Ya, betul sekali kata Bang Syarul, teman-teman semua. Oke, kalau Bunda sendiri nih, setelah tadi Ayah sampaikan, sudah 4 bulan menjalankan roda pemerintahan di Kota Tanjung Pinang. Mungkin kesibukan sehari-hari sebagai istri tentunya, dan juga sebagai Bunda Genre, kesibukan sehari-hari apa boleh Kak? Ini di-share kepada teman-teman Gen Ranger semua. Untuk saya, Ketua PKK Kota Tanjung Pinang, kami beberapa bulan ini memang lagi menjalankan fokus ke stunting. Jadi kita lebih turun ke posyandu-posyandu. Ada juga nih barusan kita lakukan tadi, kita perkumpulan dengan kader-kader PKK Kelurahan dan Kecamatan itu membahas tentang PAUD transisi ke SD yang menyenangkan. Jadi tuh sekarang ini anak-anak SD itu ya kelas 1 ya khususnya itu tidak ada lagi tes Kalisto. Jadi mereka lebih bermain. Kalau saya sehari-hari juga sebagai ASN P3K, BKKBN, perwakilannya itu penempatannya di Kota Tanjung Pinang juga sebagai penyuluh KB. Tapi baru 3 bulan. Nah, itu aja sih saya kegiatannya. Bunda aktif sama Bapak dan Ibu, sama-sama aktif nih di lingkungan di masyarakat. Betul sekali. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Mungkin nih Bunga kita bisa nih mungkin masuk tipis-tipis kepada pembahasan kita ya. Iya, betul. Seperti yang tadi kita disampaikan di awal, bahwasanya kita berada di luar studio nih. Iya nih teman-teman. Biasanya Iya. belakang kita sudah terlihat nih sangat megah, sangat elok sekali Bunga. Ada terlihat seperti pelaminan Melayu. Iya, pernak-pernik hantaran. Pernak-pernik hantaran di belakang kita, dan juga ada pelaminan di belakang kita. Dan tentunya ini salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Genre Kepri. Betul. Ya, dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang, tentunya Ayah dan Bunda Genre sebagai salah satu bentuk upaya untuk melestarikan budaya. Biar Gen Ranger semua nih yang nonton episode Genrita kali ini tahu bahwasannya di Tanjung Pinang ini punya museum yang keren dan luar biasa. Anak remaja tuh ya Bunga, nggak harus nongkrong di kafe. Betul. Harus nongkrong di kafe. Iya. Datang dong ke museum yang kece. Kan Bunga alasan salah satu Gen Z kayak gitu. Iya, betul. Nongkrong di kafe itu pengen foto estetik Ayah dan Iya, ini cara esensi dan gaya, bener.
yang sekarang ini bisa juga apa foto estetik, banyak spot-spot foto keren di Semeru dan Reindeer semua, nggak hanya di Kota Tanjung Pinang, dari Bintan, dari Minang, dari Kota Batam, boleh banget sekali-sekali main dong ke museum, ke tempat-tempat bersejarah. Biar kita ya Bunga sebagai generasi muda lebih mengenal nih sejarah, lebih tahu budaya-budaya yang ada terkhususnya di Kepulauan Riau. Iya benar sekali nih Bang. Jadi tuh ya zaman sekarang nih anak-anak sukanya nongki di kafe aja, gak mau nih yang namanya mempelajari sejarahnya di wilayah sendiri gitu. Jangan sampai gara-gara generasi zaman sekarang gak mau mempelajari sejarah ataupun mengunjungi situs-situs wilayah yang bersejarah, sehingga pantun terus budaya Melayu itu hilang di tengah zaman seperti itu. Oke, mungkin tadi kita sudah singgung sedikit nih mengenai budaya. Nah, menurut Ayah dan Bunda Genre nih, apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat remaja? Benar nih, remaja-remaja kayak kami gitu. Iya. Lebih tertarik untuk melestarikan budaya. Mungkin boleh kita dengarkan dulu ya Gen Rangers pendapat dari Bunda Genre. Dari Bunda ya. Luar biasa sekali. Benar-benar. Kalau menurut saya sebagai Bunda Genre, kalau anak-anak remaja sekarang biar tertarik dengan budaya, itu kita bisa mengajaknya ke museum seperti ini contohnya, ataupun ke tempat-tempat sejarah seperti kalau Tanjung Pinang itu Pulau Penyengat. Ya, benar. Setuju sekali. Terus juga mungkin ke makanan khas kuliner Tanjung Pinang kan enak-enak juga. Iya, seperti itu. Terus juga sekarang ini Kota Tanjung Pinang udah tertata rapi loh atas berkatnya Pak PJ Wali Kota. Luar biasa. Bahan yang ini bagi mana tuh Jalan Merdeka. Wah, ada di Taman Batu 10. Benar Bunda. Kan bisa ke sana juga. Tuh spotnya juga bagus kok buat foto-foto. Betul. Juga ada Bunda. Saya setiap hari itu setiap Sabtu Minggu ke Ganyir juga karena di rumah jajan terus Bunda di Ganyir. Aduh. Ya, Yang jauh dari Ghana. dia Bapak PT yang sudah memberikan UMKM, mensupport juga UMKM. Dia juga gensi-gensi kami yang support jadi Betul. lebih mudah jajannya. Benar sekali. Iya. Tadi kita sudah dengarkan nih pendapat dari Bunda Genre. Mungkin boleh kita dengarkan pendapat dari Ayah Genre. Boleh silakan Ayah. Iya. Kita berbicara budaya. Tentu budaya ini adalah sebuah citra daerah, asal-usul daerah yang memang harus kita pertahankan dan diketahui halayak ramai. Makanya tanggung jawab budaya itu ada di pemerintah. Pemerintah harus bisa menumbuh kembangkan kelestarian terhadap budaya-budaya daerah. Karena budaya daerah itu adalah artinya budaya lokal seperti kita budaya Melayu kita di Kepulauan Riau itu menjadi bagi budaya maupun daerah-daerah lain. Tanjung Pinang dan Kepri sebagai daerah yang heterogen dengan berkumpulnya komunitas masyarakat yang berbagai macam suku, ini kita harus menjadi satu bagian integral dalam membangun Kepri ke depan maupun Kota Tanjung. Betul. Pembangunan di Kota Tanjung Pinang perekat kuatnya adalah budaya. Makanya pelestarian budaya oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini sedang melakukan pembenahan dalam mengimplementasikan bahwa budaya salah satu daya dorong maupun daya tarik yang bisa menjadi ikon bagi siapapun atau wisatawan yang datang. Dan datang ataupun berkunjung. Iya benar-benar. Tempat yang kita duduk hari ini adalah sebuah museum yang dinamakan Museum Sultan Sulaiman Badoa Shah. Ini punya historis maupun kekuatan budaya yang cukup luar biasa. Dari infrastruktur bangunannya saja ini sudah memiliki sejarah yang panjang. Dan kita apresiasi dan terima kasih bahwa aset-aset cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang hari ini sedang dilakukan pembenahan dan pemeliharaan. Dan kita berharap museum ini bisa menjadi daya tarik khususnya pada remaja. Betul. Sepakat apa disampaikan sama Dinda, Saro, dan Bunga, artinya untuk remaja harus diikuti sampai ya. Tuh dengar tuh remaja ini semua ini tuh studio sekali ya. Ada beberapa cagar budaya ini dengan kita bisa
nongki-nongki di sini tidak dapat Betul. informasi sejarah, budaya. Saya kira ini hal-hal yang positif. Karena remaja-remaja kita juga berangkat dewasa menuju era modernisasi hari ini juga berangkat dari kepiawaian dan asuhan orang-orang tua remaja-remaja kita yang mungkin dahulunya sudah mengalami asam garamnya gimana terkait potensi budaya-budaya lokal di Tanjung Pinang ini di kota Tanjung Pinang. Saya kira orang-orang tua di Tanjung Pinang soal museum ini sudah menjadi legendaris. Cuman tinggal lagi kita pemerintah hari ini mengemas baik bagaimana museum ini bisa menjadi daya tarik khususnya kepada para genre di kota Tanjung Pinang dan Pulau. Betul sekali. Bunda, tadi ini pesan dari ayah sekali lagi disampaikan. Kalau itu untuk remaja-remaja semua, terkhususnya yang di Tanjung Pinang, ayo dong main sesekali ke museum. Biar dapat nilai edukasinya, dapat pemahaman tentang nilai-nilai sejarah. Iya, Tentunya yang ada di Kepulauan Riau. benar-benar. Nih, Bunga, ayah dan bunda juga kita sudah ngobrol lumayan panjang. Mungkin boleh dong nih, sudah ada yang kami siapkan di sini mungkin mati. Iya, boleh dicicipi ya ayah bunda. Air dohot ya, Cipi, air dohot merupakan salah satu minuman tradisional dari masyarakat Melayu ya. masyarakat Melayu. Betul. Dan Rangers nih yang nggak tahu, kalau di Kepulauan Riau terkhususnya masyarakat Melayu ya bunda dan ayah juga Bunga, kita punya yang namanya air dohot. Jadi untuk teman-teman semua cari tahu dong. Kalau kita nggak memahami nilai-nilai budaya, kita nggak akan tahu di itu Benar. punya air dohot yang super segar dan luar biasa. Mungkin boleh Iya. air Iya, boleh. Ada sesuatu. Bismillah luar biasa. Wah, sebuah Luar biasa. Asam manis luar biasa sekali. Memang budaya Melayu ini gak ada habis-habisnya kalau kita bicara. Betul. Tadi dari awal kita sudah membahas soal pantun, budaya. Belakang kita nih ada pengantin Melayu yang luar biasa mewahnya. Iya. Nah, ini tadi kita sudah mencoba salah satu kuliner Melayu yang luar biasa sekali. Air dohot yang segar ya ayah dan bunda. Iya, Mungkin benar. tadi kita bisa melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tadi Bunga Iya, kita sudah bahas betul. mengenai remaja dan juga budaya. Mungkin nih Bunga mau nanya nggak sesuatu kepada ayah dan bunda? Boleh dong Bunga. Ada sih yang ingin Bunga tanya ini, terutama untuk ayah dulu nih. Soalnya kan kita lihat eranya zaman sekarang ya, era digitalisasi, terus juga ada gempuran wacana kita sebagai remaja untuk mewujudkan bonus demografi tahun 2045. Nah, jadi ini nih yang ingin Bunga penasaran, pengen tanya langsung ke ayah. Nah, menurut ayah, gimana sih cara kita untuk efektif, terutama bagi remaja ya khususnya, untuk mengajak teman-temannya yang lain supaya jadi remaja yang punya kesadaran diri nih ayah untuk menghadapi bonus demografi tahun 2045. Nah, gimana nih ayah? ya, saya kira kan hari ini bonus demografi menjadi atensi Betul. pemerintah. Kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa menolaknya bahwa harus globalisasi dengan percepatan transformasi digital hari Iya, ini. Sebenarnya tidak suka mau tidak mau terkait digitalisasi sudah menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang pasti seluruh informasi didapatkan oleh masyarakat. Makanya terkait digitalisasi ini tidak harus kita pahami sebagai sebuah informasi atau pembenaran, namun yang perlu diperkuat oleh para genre khususnya terkait seluruh informasi dan kecepatan digitalisasi dan informasi itu betul. adalah soal literasi. Literasi digital. Cara ada 4 pilar kita memahami Iya. literasi digital dalam sebuah informasi. Betul. Pertama terkait kecakapan bermedia sosial. Iya. Rata-rata Benar ayah. literasi yang digantungin oleh teman-teman atau adik-adik kita genre ini adalah platform media sosial. Betul. Iya, Sekali. Instagram TikTok, ya, Facebook, Twitter, dan lainnya. Banyak. Semua harus informasi tidak bisa kita Bener ayah. hari kita melihatnya, dan saya yakin generasi genre hari ini justru lebih sudah cerdas. Jadi harus ada 4 pilar yang harus kita kuatkan bagi para genre untuk memahami dalam menyerap seluruh informasi.
Yang pertama adalah cakap dalam media sosial. Artinya cakap dalam media sosial, ketika kita menggunakan platform media sosial, kita harus benar-benar memahami diri sih, ya, informasi yang Iya, benar. apakah ini sudah benar-benar benar informasinya Benar. atau cuma hoax atau hoax. Iya. Yang kedua, pilar keduanya adalah harus aman terhadap di media sosialnya. Media sosial. Artinya security media sosial itu. Jadi akun-akun yang dimiliki oleh para itu yang harus rahasia. Rahasia, privasi, bersifat privasi, betul. Jangan nanti sampai disalah. Salah gunakan, terjadinya pembajakan akun, segala macam digunakan untuk hal yang tidak seperti itu ya ayah. Yang ketiga, di pilar ketiga adalah budaya media sosial. Media sosial. Yang kita hidup di Kepulauan Riau. Benar. Kata santunan masyarakat Pulau Riau itu buat. Setuju sekali ya. Sopan santun. Jadi kalau ada genre yang misalnya sudah di dalam bermain media sosial pun sudah tidak menampakkan itu budaya, ya kita pun nggak tahu ini genre-nya dari mana. Tapi saya yakin lah genre Kota Tahun Minang dan DG ini pasti mengedepankan tata krama dan sopan santun. Benar. Saya yakin orang itu jangan tinggi. Iya. Satu pilar terakhir dari 4 pilar literasi itu tadi adalah terkait etik atau etika. Bagaimana etika kita bermedia Sosial. Nah, kalau media sosial kan kita tidak bisa pelindung seluruh follower atau netizen mengomentari. Ya, ketika kita harus pertama berani memposting media sosial dengan segala informasi, juga kita harus juga dengan apapun konsekuensi dari para netizen yang Benar ya. betul sekali ya. Saya kira ya tidak perlu ditanggapi ya kita dosen. Iya. Kita kan biasa genre itu akan memberikan informasi ya positif. Betul sekali ya. Bahkan juga para genre ini saya melihat di beberapa platform media sosial itu bisa dia mempromosikan tempat wisata-wisata di Kota Tanjung Pinang ya. Apa saya kira kan membantu pemerintah. Betul. Saya kira 4 pilar yang harus dipegang oleh para genre Kepulauan Riau dan Kota Tanjung. 4 pilar ini harus terkait literasi digital harus dipahami oleh para genre kita di Kota Tanjung. Nah, terkait yang tadi disampaikan dengan pemahaman ini, maka hari ini genre Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau ya termasuk genre di Indonesia harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan daerah ini. Terkait bonus demografi tadi, bagaimana para remaja harus positive thinking ke depannya, harus bisa menggali potensi diri minat dan bakat. Karena peluang-peluang itu semakin besar. Betul ya. Hari ini semua sumber daya manusia yang dicari oleh para swasta maupun adalah kompetensi. Saya yakinlah JT Tanjung Pinang dan KT ini pasti punya talenta yang luar biasa. Iya, pasti. Baik, luar biasa sekali tadi ayah. Ini tadi ayah sampaikan ada menghitung sedikit tadi Gen Rangers tentang literasi digital. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan, ayah sebagai seorang remaja, kami sebagai duta genre ini, saya, Syarul dan juga Bunga, sebagai duta genre, ayah kami memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Kami memberikan informasi kepada remaja bagaimana tentang menjadi generasi yang berencana, memiliki perencanaan ke depan, sehingga kita nanti saat bonus demografi dapat memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Luar biasa sekali ayah. Dan juga memang di genre sendiri kita memiliki berbagai macam platform sosial media untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada seluruh remaja genre yang ada di Kepulauan Riau khususnya. Baik, terima kasih ayah. Mungkin tadi ayah sudah membahas nih mengenai remaja-remaja genre. Mungkin boleh dong Bunga, tadi kita sudah tanya nih dengan ayah, pendapat ayah, mungkin kita boleh tanya pendapat Bunda. Menurut Bunda remaja-remaja genre Tanjung Pinang itu gimana sih? Karena kan genre itu harus menggema nih, kita bersama-sama ingin menggemakan genre Tanjung Pinang. Nah, pandangan Bunda sendiri mengenai anak-anak genre, anak-anak remaja di Tanjung Pinang itu seperti apa? Kalau menurut saya, anak-anak genre di Kota Tanjung Pinang ini
Alhamdulillah ya, memang aktif juga dalam organisasi semuanya. Terus saya juga lihat mereka juga aktif ke sekolah-sekolah, turun dan sosialisasi tentang generasi berencana untuk ke depan. Apalagi saya lihat di sini anak-anak remaja juga diikutkan untuk penurunan stunting. Ada itu ya, stunting ya, pencegahannya. Dan masuk ke PIK-M juga ya, sekolah-sekolah ya, di sekolah. Dan itu yang menurut saya dari generasi remaja yang di Betul sekali Bunda. Baik, tadi yang dengan apa yang sudah Ayah sampaikan benar sekali, tadi ada korelasi antara yang apa yang Bunda sampaikan dan juga dengan Ayah sampaikan bahwasannya penting sekali untuk remaja ini. Kalau di genre kita namanya life skill Ayah dan Bunda. Jadi remaja-remaja genre itu harus tentu punya life skill yang baik sehingga kita nanti ke depannya bisa memiliki kehidupan yang layak, mungkin dengan kemampuan skill kita yang mumpuni, lalu juga bisa nanti kita ke depannya lebih mudah mungkin dapat mendapatkan pekerjaan mungkin ya Bunga ya. Baik. Mungkin tadi nih kita sudah membahas mengenai remaja, lalu juga kita sudah demografi. benar sekali Bunga. Nah ini mungkin kita sedikit menyinggung nih mengenai Ayah dan Bunda mungkin sebagai orang tua nih. Nah mengingat kita sebagai seorang remaja nih, kami nih Bunda ingin mengeksplor segala hal. Jadi pengen tahu aja bawahnya tuh ada informasi apa, kami langsung Google, pengen tahu aja gitu, kepo, jiwa-jiwanya jiwa kepo ya. Ya Bunga, benar sekali. Nah jadi kalau menurut Ayah dan Bunda nih, pola asuh seperti apa sih mungkin kita bisa sharingkan dengan mungkin orang-orang tua nih yang nonton tips parenting. Pola asuh seperti apa yang harus dilakoni orang tua agar dapat mengawasi anak-anaknya sehingga tidak terjerumus ke hal yang negatif. Seperti di genre itu kita ada triad genre Bunda, ada 3 ancaman dasar remaja mengenai nafsa, lalu ada juga pernikahan dini, seks pranikah begitu Bunda. Mungkin boleh dong kasih tips kepada orang-orang tua yang nonton di genre kita. Mungkin boleh Ayah dan Bunda. Bunda dulu ya Bunda, kan apalagi kan Bun, zaman sekarang ini kalau bukan dari ilmu parentingnya orang tua, anak tuh bisa terjerumus kemana-mana loh Bunda. Bisa aja zaman sekarang nih ya dengan eranya digitalisasi, perkembangannya zaman, anak itu bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Banyak sekali kita lihat ya kasus-kasusnya seperti pelecehan seksual, terus juga kekerasan, tindakan kriminal, bahkan anak kecil loh udah ada terkena tindakan pelecehan seksual seperti itu Bunda. Jadi gimana sih, boleh nggak sih Bunda kasih tips ke para orang tua mungkin ya yang sedang menonton ini, ilmu parenting seperti apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua terhadap anaknya supaya nanti ketika anaknya itu udah besar, menuju remaja, dewasa, tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, dari saya Bunda genre ya, dan saya juga mempunyai anak perempuan dan laki-laki. Iya. Apalagi anak saya sekarang lagi remaja. Iya. Dia udah SMA juga. Jadi menurut saya kalau pola asuhnya seorang ibu ke anak remaja itu memang harus 2 arah. Harus kita ngobrol sama dia. Ngobrol, kita nganggap dia sebagai teman. Jadi nggak ada lagi namanya pola asuh otoriter yang mengikuti perintah. Itu biasanya bisa jadi bangkang ya. Dan juga dia nanti banyak bohongnya. Dan dia juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Dan dia lebih banyak bercerita itu mungkin sama temennya, bukan sama keluarganya. Dan juga saya lihat di sini nih, Kota Tanjung Pinang juga lagi tinggi tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Dan di situ banyak juga dari keluarga dekat yang melakukan tindak seksual kepada kadang itu juga anaknya, juga sebagai pamannya yang melakukan kepada keponakannya sendiri. Menurut saya seperti itu sih sebagai seorang ibu, karena untuk anak remaja ini kita lebih ke pendekatannya secara seperti teman. Iya, bagi cerita. Betul Bunda. Jadi zaman sekarang ya bukan lagi kita samain dengan zaman dulu gitu. Aku dulu sistem orang tuanya itu di otoriter segala macam. Enggak. Beda zaman, beda cara perlakuannya. Anak sekarang ini kan kalau dibentak apa-apa dikit-dikit kan stres, overthinking, depresi gitu kan, total larinya kaburnya ceritanya ke teman bukannya ke orang tua gitu. Jadi makanya jadikan anak itu sebagai sahabat, jadi jadikan tempat cerita, keluh kesah segala macamnya sehingga anak itu bisa merasa nyaman pada orang tua. Jadi segala macam hal dia ikutin, dia ceritakan ke orang tuanya seperti itu. Iya. Mungkin tadi kita sudah dengarkan nih, kalau tips dari Bunda nih kan biasanya Bunda-Bunda itu terkenal dengan penyayang. Benar. Mungkin bisa nih kita dengarkan tips dari Ayah nih. Boleh mungkin Ayah genre kita kasih tips nih kepada orang tua mengenai pola asuh. Iya. Kalau Ayah paling penyayang sekali. Wah, berarti Ayah nih termasuk yang penyayang nih. Bangga sama Bunda. Bunda Rani. Antara saya perhatikan antara ibu dan anak itu jadikan sahabat. Ya, ngobrol saja. Kayak ngobrol ya. Kita memang di keluarga
saya tidak pernah mau mengintervensi, termasuk dalam mereka coba mengembangkan minat bakat serta talenta mereka dengan kemampuan Betul ayah. masing-masing. Saya tidak pernah. Artinya sekolah pun kita tidak pernah meminta dia harus jurusan ini bisa. Ini ada kasih kebebasan. Ya, memberi kebebasan. Benar, dari dua anak kamu yang sudah remaja ini kasih kebebasan, ternyata menggali potensi mereka bersekolah sesuai keinginan mereka. Dan hari ini mereka justru berkreasi nih masing-masing. Iya, iya. Kan udah apa? Tak ada waktu itu, artinya dia tak ada waktu bukan bersama keluarga, cuma kesibukan Iya, aktif organisasi. Saya kira kan ini hal-hal positif. Tapi kita sebagai orang tua tetap Mengontrol dan memantau ya ayah. Saya yang paling konsen adalah terkait penggunaan gadget. Dan Saya tetap, saya sebagai orang tua juga punya tanggung jawab besar terhadap kedua putri saya yang sudah beranjak, sudah remaja. Itu menjadi atensi saya paling suka melakukan. Saya ini senang bercanda, dan mereka tahu sama saya dan mereka punya keseganan juga karena dianya. Mereka kalau dikasih tahu paling saya suka awasi aja terkait gadget. Jadi dia harus menginfokan ke kita. Ya, artinya mereka juga karena terbuka sama kita ya. Kita media sosial ini pengembangannya. Mereka bercerita. Jadi apa yang dia ceritakan tadi yang kata benar-benar mungkin kalau kita berpensi apa dia anak bisa berbohong. Akhirnya dia serahkan handphone dia di mana aja, letak terletak di mana, saya bisa buka. Jadi saya tidak ada rahasia-rahasiaannya ya. Tapi saya memang jaga karena dua anak perempuan saya sudah remaja. Sudah remaja ya ayah. Ya kadang bunda nih dia sering makanya kadang banyak ini sore dia harus kumpul apa cerita ambil makan. Cuman saya selalu dijadikan kawan ini anak-anak ya, tidak ada batasan. Sudah ada batasan. Saling terbuka. Iya. Baik, ini sudah dapat tips nih dari ayah dan juga Bunda Genre Kota Tanjung Pinang bahwasanya saat ini pentingnya untuk menerapkan pola asuh yang tidak otoriter. Tidak perlu adanya intervensi antara orang tua dan anak. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik. Anak maunya seperti apa, orang tua maunya seperti apa. Karena kunci hubungan yang harmonis itu adalah komunikasi. Baik. Mungkin tadi kita sudah bahas nih tentang remaja. Mungkin boleh kali kita singgung sedikit mengenai program Genre. Karena nih Bunda dan Ayah sebentar lagi Genre Kepri akan melaksanakan yang namanya Adujak. Nah jadi dengar-dengar nih ada informasi bisik-bisik tetangga Ayah dan Bunda. Kalau Adujak tahun ini Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang yang menjadi tuan rumah. Nah mungkin boleh dong ya Bunga kita tanya nih kesiapan Ayah dan juga Bunda Genre mengenai Adujak yang akan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang. Iya. Memang benar kemarin sebenarnya itu sudah kita anggarkan dari untuk Jepring di Parlemen. Ketika pembahasan APBD 2024 untuk Dinas Pemberdayaan DP3 anak itu sudah anggarkan untuk alokasi pengembangan kegiatan genre. Nanti paling kita sinkronisasi saja kalau memang terkait sudah diinfokan ke saya ada sebuah bebas sebagai bahasa laksanakan kita buat menjadi kan bisa jadi contoh nanti kita buat yang bagus ya bisa jadi referensi kabupaten kota. Betul, setuju sekali. Kalau kita mengkampanyekan artinya bagaimana kita mensosialisasikan soal generasi remaja ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya mudah-mudahan nanti pelaksanaan itu saya akan kawal betul dan saya akan dibantu support pusing membuat dia hari ini. Kan kita minta banding secara teknis dari para satu dan teknik ya ada pembina agent ini dari insan yang rapat sharing kira-kira apa saja yang insan menjadi jauh membuat ini sehingga apapun fasilitas yang mungkin kami Kota Tanjung Pinang kami yang harus support habisin. Mana ya kan sama Bunda Genre lah nanti. Iya. Jadi saya akan support untuk tuan rumah unit.
mudah-mudahan ini menjadi kemenikan bagi genre Kota Tanjung Pinang yang jadi orang lain jadi bisa melihat. Iya, betul sekali Ayah. Jadi kabupaten kota lain bisa mencontoh nih. Tahun ini Tanjung Pinang jadi tuan rumah. Jadi pengennya Tanjung Pinang jadi contoh yang baik. Nah mungkin nih Ayah nih saya sampaikan kalau Bunga ini merupakan salah satu perwakilan dari kota Tanjung Pinang Ayah yang akan nanti berlaga di Aduja Provinsi Kepri. Mungkin Bunga boleh dong kalau mau minta support Bunga. Boleh nih sampaikan ya Ayah dan Bunda Genre. Tengkung lagi ngobrol. Boleh Bob. Ya benar. Iya, jadi tadi kan Bunda kan memang udah sekarang tahun 2023 kemarin udah dilantik menjadi Bunda Genre Tanjung Pinang ya tahun 2023 kemarin. Nah, gimana nih Bunda perasaannya setelah dilantik dan bagaimana setelah menjalani sebagai pemegang jabatan sebagai Bunda Genre Kota Tanjung Pinang tahun 2023 kemarin? Kalau saya sebagai Bunda Genre baru beberapa bulan ini, memang untuk program genrenya ini, saya memang belum ada turun-turun ke sekolah. Memang ada nanti rencananya kita akan turun ke sekolah-sekolah, sekolah. Tapi saya pasti akan support untuk yang tingkat provinsi ya. Iya benar, emang dari besok. Sudah dapat nampungin jauh nih Bunga dapat support dari Bunda Genrenya. Kalau Bu Sebenarnya mana? Nah abis ini boleh kali ya Bunga. Saruhan punya Ayah Genrenya. Oh iya. Kalau gitu selesai ini lebih benar. Iya, oke. Makasih ya Bunda. Berarti insya Allah semoga nanti Aduja Genre Kepri tahun 2024 dapat berjalan lancar ya Bunda. Bunga sebagai perwakilan dari Kota Tanjung Pinang. Iya. saya kira kan nanti Bunga sebagai perwakilan Kota Tanjung Pinang kalau nanti Tuan kan nanti di sini ya di kota lain. Iya. Tapi kalau memang nanti kita bisa diskusikan bersama panitia maupun pembina dari event ini, saya ikut saja. Tapi saya mungkin ingin menitipkan sedikit, ya saya ingin ajak city tour lah untuk teman-teman nanti yang mungkin bisa ke museum nanti lokasi kita dudukkan. Dia nanti itu kita akan yang fasilitasi. Lihat nanti berkumpul kan. Baik, Betul. atau prestasi dan talenta tadi Betul. itu ya di luar konteks dari apa nanti kan coba sounding batu sisit nanti di akhir. Saya kira pembinanya nanti bisa komunikasi rasa nongin baik. Ya ada harapan bagi kita. Kami jujur Kota Tanjung Pinang khususnya kami harus bekerja keras nih. Bagaimana kunjungan wisatawan ini bisa baik di sini dengan kita coba menata Kota Tanjung Pinang ini dan beberapa lokasi yang menjadi daya tarik dan objektif destinasi ini. Kami akan coba berusaha menata ini baik sehingga ini nanti orang berdatangan di Kota Tanjung Pinang semakin baik. Itu kalau semakin banyak wisatawan kan tingkat ekonomi di Kota Tanjung Pinang juga semakin. Iya. Betul sekali. Sama mungkin nanti ayo kalau nanti pas sana Aduja, bolehlah peserta-peserta Aduja dari provinsi, dari kabupaten kota lain diajak nih keliling mungkin ke museum, ke Pulau Penyengat mungkin diajak. Itu yang saya nanti mau. Tak sounding lah ya, sounding besar. Oke Bunga, kita nggak kerasa nih udah hampir 40 menit kita ngobrol dengan Ayah dan Bunda Genre. Nggak terasa sekali. Mungkin boleh dong kita minta closing statement sebelum kita tutup berakhirnya episode Genre Sahab untuk episode kali ini. Kita minta closing statement dong atau pesan dan pesan untuk remaja Kepulauan Riau dari Ayah dan juga Bunda Genre. Dari Ayah mungkin? Saya kira remaja di Binung dengan tantangan era globalisasi dan digitalisasi yang begitu masif, Benar Ayah. remaja sebagai pewaris daerah dan negeri ini harus menjadi bagian penting untuk membangun daerah dan bangsa ini. Maka galilah minat dan bakat talenta dari apapun bidang agar remaja harus menjadi bagian pembangunan daerah dan negara ini. Oke. Dari Bunda? Dari Bunda nih kita dengarkan dulu pesannya gimana. Iya, kalau dari Bunda Genre, saya berpesan kepada anak-anak genre yang tidak khususnya memang
anak-anak remaja sekarang karena ini di era digitalisasi, benar mungkin untuk lebih disortir, Iya. untuk pemilihan mungkin media sosialnya apa yang mungkin yang baik diambil, yang tidak baik mungkin tidak usah diterima. Dan untuk remaja sekarang ini mungkin kita sebagai Bunda Genre ya, saya mungkin nanti lebih banyak ke anak-anak remaja, kita turun ke sekolah, kita mungkin berdampingan, kita mungkin lebih banyak bercerita mungkin tentang remaja-remaja menganggap seperti teman saja. Jadi kita bisa sama-sama sharing lebih Setuju sekali. seperti itu. Tidak ada lagi kayak seperti mungkin memberi materi seperti guru-guru itu mungkin lebih sulit terimanya. Jadi kita lebih enak Murid, seperti ya. ini. Lebih santai. Iya, lebih enak kita sharing ya. Saling keterbukaan Iya, sama lain jadi kayak nggak kaku itu. ya nggak waktu bener. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya gimana ya pesan dulu kepada para penonton dan pendengar ya. penonton, pendengar ya para generasi remaja khususnya kami titipkan untuk remaja Kota Tanjung Pinang ini sebagai salah satu tokoh remaja ya di Betul ayah. Timur. Tadi kami sampaikan bahwa kita harus masyarakat Kota Tanjung Pinang ini adalah saudara kita semua dari berbagai suku, agama, ya, Benar-benar. adat istiadat budaya. Jadi satu kesatuan yang diperangkat melalui budaya Melayu sebagai perangkat utamanya. Maka kita harus bangun bersama Kota Tanjung Pinang. Hindari itu namanya berita hoax, Betul. berita bohong. Terus kita hindari terkait ujaran kebencian, ya, hate speech gitu, Iya. ya. Ya, berikanlah informasi-informasi yang membangun, ya, kreativitas yang dipanggilkan sehingga ini jadi contoh dan diikuti oleh remaja-remaja lain. Saya yakin dan percaya ketika remaja-remaja Kota Tanjung Pinang seperti Bunga ingin melahirkan dan menularkan ide-ide kreatif dan inovasi, pasti ketika kreativitas itu terbentuk akan pasti diikuti oleh remaja. Baik, ini Gen Ranger semua sudah dapat pesan nih dari ayah dan juga Bunda Genre. Tadi yang pertama ayah sampaikan untuk remaja-remaja Genre, MYP-nya ditingkatkan, meaningful youth participation, harus aktif remaja, harus mengambil peran dong. Kita sebagai remaja jangan harus diem gitu, harus mengambil peran, harus memberikan peran kita, ikut berkontribusi, terkhususnya untuk Kepulauan Riau, untuk Tanjung Pinang. Terus tadi juga disampaikan oleh Bunda, bahwasanya kita sebagai remaja harus memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Sharing informasi yang positif. Kalau mau dapat informasi yang positif, follow Instagram saya, follow juga Instagram Bunga. Soalnya di sana kami sering share informasi positif. Jadi untuk yang dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, boleh dong ya di Bunga di follow nih Instagram kita berdua. Mungkin tadi juga disampaikan oleh ayah bahwasanya kita sebagai seorang remaja harus lebih aware nih tentang perencanaan kehidupan, harus memiliki perencanaan yang baik ya Bunga tentunya. Seperti yang kita lakukan, membahas seperti yang kita sedang sharing ini, memberikan informasi juga kepada remaja tentunya, ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, begitu. Baik, terima kasih sekali ayah dan Bunda. Untuk kesempatan kali ini mungkin Bunga sebelum kita close untuk Genrita pada hari ini, episode kali ini yang luar biasa sekali dengan ayah dan juga Bunda Genre Kota Tanjung Pinang. Kita salam genre terlebih dahulu. Ini kita briefing dulu nih ayah dari Bunda Genre-nya untuk salam genre. Jadi karena ini eranya pemilu ya, jadi nggak boleh ada unsur-unsur seperti angka atau segala macamnya. Jadi kalau misalnya nanti Bang Syahrul bilang salam genre, kita jawabnya Salam. Seperti Lalu remaja genre ayah dan Bunda sehat, cerdas, ceria. Lalu genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Lalu genre Kepri, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Jadi menolak pernikahan dini. Gitu kalau dari genre Kepri. Sudah bisa ini kita boleh nih salam genre atau mau coba dulu mungkin ya? Oke, kita coba dulu sekali ya. Oke, boleh Bunga. Oke, kita mulai ya salam genre, kita coba percobaan nih, percobaan, oke? Ya. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Genre Kepri, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Oke, luar biasa hari ini. Terima kasih. dan kita Terus saya juga saya kenal.
teman. Udah untuk podcast dan kita buat Terima kasih. lagi. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Nah, semoga teman-teman semua yang berada di sana dapat mengambil ilmu, pesan, manfaat yang berada pada episode kali ini. Terus juga pelajari ilmu parenting. Terus di eranya digitalisasi, kita harus pandai menyaring nih informasi mana yang benar ataupun mana Baik, betul. supaya kamu semua tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk Ayah dan Bunda Genre sudah membersamai kami dalam Genrita episode spesial luar biasa. Genrita Tanjung Pinang khusus membahas dengan Bunda Ayah dan Bunda Genre Kota Tanjung Pinang. Dan untuk Genrita, untuk teman-teman Genrita, Genre semuanya, saya dan juga Bunga, mohon maaf juga kepada Ayah Genre kalau ada salah-salah dan tanya dalam pembahasan kita dalam podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman Genrita semuanya, teman-teman pemirsa penonton Genrita setia, Genre semuanya. Sampai ketemu di Genrita episode selanjutnya. Bye. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda sudah membersamai Genre.